Salam, Bapak Ibu Saudara, selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Oke, Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan tema yang kita pelajari sebelumnya, masih dalam tema yang sama, yaitu tentang darah Yesus, ya, atau the blood Jesus. Nah, Saudara, kemarin sudah kita pelajari ya tentang Tuhan Yesus hadir ya di tengah-tengah murid-muridnya dan orang banyak yang sedang berkumpul. Lalu tanpa diduga-duga Yesus itu bikin tema tentang roti hidup, yaitu roti yang turun dari surga. Nah, penjelasan yang dipaparkan oleh Tuhan Yesus itu, Tuhan bilang, kalau kamu tidak makan dagingku dan minum darahku, kamu tidak akan mendapatkan hidup yang kekal itu. Ya, tidak akan mendapat hidup dalamku. Nah, saudara, itu membuat orang-orang semuanya terkejut, ya, kaget. Ajaran apa ini? Makan daging dan minum darah. Sebenarnya, saudara, ya, yang dimaksud oleh Tuhan Yesus bukan pelajaran tentang kanibalisme, ya, tapi sebenarnya Tuhan mau bicara, ya. Orang-orang banyak itu keburu pulang duluan dengan tidak mengerti apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan pada waktu itu. Namun, ketika murid-muridnya nggak pergi, lalu Tuhan Yesus menjelaskan, baru mereka ngeh. Oh, maksudnya makan daging dan darah Tuhan Yesus itu adalah ya mendengar firman dan bersekutu dengan Dia. Ya, bersekutu dengan Dia. Nah, kok bisa, Pak? Makan daging itu diartikan sama dengan mendengar firman. Nah, saudara, Tuhan Yesus bilang, ya, dalam penjelasannya kemarin, ketika murid-muridnya bingung, lalu Tuhan bilang, ya, kamu tahu enggak, ya, kalau kamu enggak ngerti tentang ini, bagaimana kamu mengerti tentang apa yang nanti kalau aku kembali ke asalku, ya. Nah, jadi perkara tentang asalnya Yesus itu. Sebelum Yesus lahir dari kandungan Maria itu, Yesus itu sudah ada sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, betul? Bagaimana Yesus ada? Alkitab mengatakan, ada ya di dalam kitab Ibrani pasal 1, nanti Anda lihat di situ. Bapak itu berkata, pada hari ini aku memperanakkan anakku. Ya, lalu anaknya dibawa turun ke dunia, firman itu telah menjadi daging. Sebelumnya, Yesus itu adalah firman, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu. Ya, nah saudara, Yesus adalah firman. Makan daging Yesus artinya mendengar firman. Jadi kalau Anda sedang mendengar firman malam hari ini, artinya Anda sedang ciak Yesus. Sedang makan daging Yesus. Amin. Nah, minum darah itu adalah sebuah persekutuan, ikatan persekutuan Anda dengan Tuhan, ya. Pada waktu kita melakukan perjamuan kudus, apa sih sebenarnya maknanya? Kita diingatkan kembali, ya, supaya semakin hari, supaya kita semakin intim, semakin akrab, dan semakin melekat, menyatu dengan Tuhan. Itu maksudnya. Untuk apa semuanya ini? Makan firman, bersekutu dengan Tuhan, ya, itu akan mendapatkan hidup. Tanda hidup adalah bertumbuh, betul? Supaya ada pertumbuhan di dalam hidup Anda. Nah, sekarang menjadi pertanyaan nih. Yang sudah rajin baca firman, ya, atau mendengar firman, apakah ada pertumbuhan di dalam hidup Anda? Kenapa banyak orang dengar firman, baca firman, koleksi firman, tapi nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan dalam hidupnya? Nah, karena dia nggak menjalin hubungan dengan Tuhan, tidak hidup selaras dengan Tuhan, tidak mau dipimpin oleh Roh, sehingga firman itu hanya sebatas menjadi logos atau pengetahuan belaka, tapi tidak menjadi life. Hidup Anda, ya, tidak menjadi daging di dalam hidup Anda, tidak menjadi satu realita di dalam kehidupan Anda, ya. Nah, saudara, Allah mau kita makan daging
dan darah Yesus tujuannya adalah supaya kita bisa hidup, supaya kita bertumbuh, semakin hari semakin diubah menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kenapa sih idenya seperti itu? Kenapa kita harus tumbuh seperti ini? Sampai kita diubah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, sebenarnya ya, kita ini dulu adalah keluarganya Allah. Ya, semua orang yang percaya kepadanya, sekarang kita dihisapkan kembali menjadi sebuah keluarga, yaitu keluarganya Allah Bapa. Nah, saudara, ikatan keluarga ini ya terjadi karena apa? Ada unsur darah juga ya. Nah, kita mengenal ya tentang ikatan keluarga baru antara Allah dan manusia. Saudara, kalau orang mau dibuktikan bahwa dia masih keturunan dari seseorang ini dan itu ya, bagaimana untuk membuktikannya? Biasanya mereka melihat dari gen, kromosom, dan DNA-nya. Di sini Allah Bapa berkata begini, aku beritahu kepadamu bahwa darah di atas bumi sebenarnya hanya gambar dari kehidupan dalam alam roh. Ada darah di dunia materi, ada pula darah di dunia roh. Nah, saudara, ini yang jarang-jarang dipahami oleh gereja Tuhan. Bahwa ada dua macam darah. Ada darah materi, ada darah di alam roh. Apa sih maksudnya? Nah, saudara, nanti akan saya jelaskan ya. Nah, tapi sebelumnya begini. Ini penjelasan dari Bapak, kita baca dulu ya. Anakku Yesus memiliki hidupku di dalamnya. Ketika dia mengucurkan darahnya di atas bumi, dia bawa darah rohnya yang berisi kehidupannya itu kepadaku. Dia meninggalkannya di hadapanku. Kehidupannya itulah yang menjamin orang yang mengaku darahnya sebagai sarana penebusan akan menerima pengampunanku dan memberikan hidup yang baru di dalam mereka. Ya, nah, saudara, jadi Allah Bapa menjelaskan begini nih. Ya, Tuhan Yesus memiliki hidupnya Bapa ya. Di dalam Yesus itu ada hidupnya Bapaknya. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke atas Golgota, mengucurkan darahnya di atas bumi itu, Golgota minum darah Tuhan Yesus ya. Sebenarnya dia juga bawa darah rohnya yang berisi kehidupannya itu kepadaku ya. Nah, saudara, ada darah yang terkucur di Golgota. Ini darah materi ya, darah materi. Nah, saudara, yang mengucur, mengalir dari tubuh Yesus karena dipaku, karena ditombak, karena ya kena mahkota duri dan sebagainya, dari tubuh Yesus secara daging itu mengucurkan darah materi ya. Namun Bapak bilang dia juga bawa darah rohnya yang berisi kehidupannya itu kepada Bapaknya itu. Ya. Nah, saudara, kita begini ya. Kok bisa bahwa Tuhan Yesus itu punya dua jenis darah, yaitu darah di alam roh dan darah di alam materi. Saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di Golgota itu sebenarnya adalah sebagai wujud ya, bukti pembayaran transaksinya, saudara ya, deklarasinya sebenarnya ya, bukan transaksinya, deklarasinya ya. Nah, jadi supaya semua makhluk mengerti, mengetahui dan paham tentang pembayaran tersebut. Namun saudara, alat pembayarannya sebenarnya bukan darah yang terkucur di Golgota itu. Ya, alat pembayarannya adalah darah yang pernah Yesus kucurkan sebelum dunianya dijadikannya. Bahkan sebelum manusia itu berbuat dosa. Ya, nah itu kapan saudara? Kalau Anda bisa membaca dalam kitab Wahyu,
anak domba itu telah disembelih ya sejak dunia dijadikan. Kapan itu? Sebelum Adam tercipta. Anak domba itu telah disembelih di alam roh. Karena masih pakai tubuh roh, firman itu ketika disembelih, ketika dipotong, ketika dikorbankan, Tuhan Yesus dalam tubuh roh itu, darahnya darah apa? Darah roh, betul? Ketika firman itu telah menjadi daging, diam di antara kita, lalu dinaikkan ke atas gunung Golgota, darahnya ketika dikucurkan darah apa? Darah materi. Amin. Darah materi. Sekarang saudara, kalau Anda percaya kepada Tuhan Yesus, lalu Anda mengerti bahwa ada jaminan penebusan di dalam hidup Anda itu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku. Ya. Darahnya amat kuasa, oh sucikan dari dosa. Lepaskan semua susah, segala penyakit, semua utang. Darahnya tebus saya. Dengar. Banyak lagu-lagu yang kita nyanyikan, ya, yang liriknya itu ada kata darah, ya. Nah, baik itu praise maupun lagu-lagu worshipnya juga, ya. Nah, saudara, banyak sekali ini, ya, lagu-lagu yang mengatakan tentang darah. Ya, intinya kemana? Ya, kalau Anda bicara tentang darah gitu, selalu bicara tentang penebusan itu. Nah, darah yang mana, saudara? Yang menjadi jaminan penebusan Anda itu. Bukan darah di Golgota, tapi darah Yesus di alam roh. Betul? Yang sekarang telah diletakkan di bawah kaki Bapa itu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dosanya bisa dihapuskan dengan darah yang di alam roh itu loh. Ya, bukan darah di Golgota. Ya. Nah, saudara, kalau semua orang bisa memahami ini, ya, saya yakin mereka mengerti tentang kasihnya Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan Yesus dan semakin mendekat dan melekat kepada Dia, saudara. Ya, kenapa? Kehidupan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu kehidupan yang kualitasnya jauh lebih baik, lebih luar biasa daripada segala macam kehidupan yang ada di alam materi ini. Nah, saudara, Bapak katakan kehidupan itu memiliki kualitas yang sama dengan kualitas hidup anakku. Jadi ketika kita mendengar firman, kita menyatu dengan Tuhan, Anda menerima hidup yang Anda terima itu kualitasnya sama seperti hidupnya Tuhan Yesus. Ya, hidupnya Tuhan Yesus. Itu diberikan sebagai benih yang tumbuh dan mengganti kehidupan lama yang kedagingan. Darah anakku mengikat setiap orang percaya untuk menjadi satu keluarga dengan kami lagi, ya. Selain menebus, ya, membuat Anda bisa bertumbuh, ternyata darah Tuhan Yesus ini ketika Anda menyatu, Anda minum darah itu menjadikan Anda sekarang, ya, orang-orang yang percaya itu bisa menjadi satu keluarga dengan Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Amin. Yohanes 10:17. Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku, agar aku menerimanya kembali. Nah, saudara, apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus? Dia berikannya nyawa, dia berikan hidup itu, ya. Bapaknya mengasihi Yesusnya, dia berikan hidupnya kepada manusia itu, supaya manusia yang mati karena dosa itu, mereka beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16 itu, ya. Nah, saudara, cara meresponnya adalah Lukas 8 ayat 21. Nah, sekarang lihat di sini. Ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, Tuhan Yesus pernah berkata kepada orang-orang yang ada di bawah sambil melihat ada yang sedih, ada yang merasa kasihan dengan Tuhan Yesus, ya. Nah, murid-murid itu mendekat ketika Tuhan Yesus
disalib di atas Golgota bersama dua penjahat di kiri dan kanannya itu. Namun ya, Tuhan Yesus sebelum wafat dia mengatakan begini ya. Tetapi ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya ya. Nah, Saudara, jadi ketika ya Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya pun dia juga mengatakan seperti ayat di sini ya. Bahkan juga ketika di kayu salib tadi ya, dia juga mengatakan kepada Yohanes, inilah ibuku gitu. Yang dimaksud siapa? Perempuan itu ya, Maria itu. Jadi ada satu ikatan keluarga ya. Tapi persyaratannya Saudara, di sini dikatakan ya, yang bisa dibilang untuk masuk menjadi keluarga itu adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Apa maksudnya mendengarkan firman? Makan daging Yesus tadi itu. Ya, mendengar firman, melakukan ya, artinya menghidupinya, makan daging Yesus dan minum darah Yesus. Anda sekarang masuk dalam keluarga Bapak, ya, menjadi saudara-saudaranya Yesus. Jadi kalau Anda ditanya mungkin, ya, apakah Anda saudaranya Yesus? Ya, nah, nanti kalau sudah ngangguk, bilang iya begitu ya, lalu ditanya alasannya apa? Kok kamu yakin kamu ini saudaranya Yesus? Ya, yuk pergi ke itu, apa namanya, ke lab. Cek darah ya toh. Nah, sini nih, nah untuk ngecek nih, gitu. Nah, gen kromosom dan DNA-nya itu ada nggak unsurnya Yesus di dalam diri Anda itu? Ya, apa yang dimaksud unsur gen kromosom dan DNA-nya itu? Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh Yesus itu ada pada Anda atau tidak? Ya, kalau perasaanmu nggak sama, ya, perasaan Yesus nggak ada dalam dirimu, pikiran Yesus nggak ada dalam dirimu, ya, bagaimana Anda bisa dibilang saudaranya Yesus? Jadi saudara-saudara Yesus adalah yang mendengar firman dan melakukannya. Amin. Mendengar dan melakukannya itu loh. Jadi bisa dilihat, semua orang yang menjadi pelaku firman itu bisa dikatakan sebagai saudaranya Yesus. Nggak peduli Anda dari bangsa mana, nggak peduli Anda dari suku mana, ya, asal Anda menjadi pelaku firman, mendengar dan melakukan firman, Tuhan Yesus tidak malu mengakui ya bahwa Anda adalah saudara-saudaranya. Amin. Nah, saudara, dari ayat tadi itu sebenarnya kan kisah waktu Tuhan Yesus hilang ya. Nah, terus orang-orang bilang tuh ibumu, ya itu bapakmu, ya, itu saudara-saudaramu di luar itu sana. Lalu Tuhan Yesus bilang, siapa bapakku, siapa ibuku, dan siapakah saudara-saudaraku. Tuhan bilang, ya, saudaraku, ibuku, bapakku adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Jadi untuk menjadi saudara Yesus gampang ya, menjadi pelaku firman, dengar firman dan melakukannya. Amin. Oke, saudara, lanjut. Darah duniawi tidak memiliki kuasa untuk mengikat manusia selamanya. Hanya ide manusiawi yang menjadikan hubungan darah sebagai faktor pengikat dan menjadikannya sebagai alasan persatuan keluarga yang membuat manusia fanatik terhadap ikatan darah itu. Bahkan, pembalasan berdarah yang bermotivasi kehormatan, nama baik, rasa bertanggung jawab, rasa bersalah, rasa malu, dan sebagainya, semuanya itu adalah motivasi-motivasi palsu yang diberikan si iblis sebagai alasan untuk membunuh orang lain. Iblis adalah bapak pembohong, ya, bapak kebohongan dan pembunuh dari semula. Nah, saudara, darah-darah di dunia ini nggak ada yang
punya kekuatan seperti darah Tuhan Yesus untuk mengikat sebuah kekeluargaan seperti itu ya. Nah, saudara, kadang-kadang ya demi sebuah keturunan karena ya tadi unsur darah yang sama ini ya, keluarga secara duniawi ini, mereka dengan motivasi kelihatannya membela ya, membela keluarganya, membela bangsanya, membela sukunya ya. Lah, membela kelompoknya dan sebagainya. Lalu mereka ya, menjadi orang yang fanatik ya, menjadi fanatik. Dan itu ditunggangi oleh si iblis kadang-kadang ya. Untuk apa? Saling membunuh, saling membinasakan. Karena memang iblis adalah bapak kebohongan dan si pembunuh itu. Ya, di dalam Yesus nggak ada. Ya, Yesus memberikan hidup, bahkan Yesus memberikan hidupnya, rela mati untuk kita. Itu bedanya, saudara. Ya, pengorbanan, ya, pengorbanan tanpa pamrih. Bahkan apa yang dilakukan dan dikerjakan Tuhan Yesus itu punya tujuan adalah mengampuni dan menyelamatkan siapa saja. Ya. Nah, Yohanes 8 ayat 44, coba lihat ya. Alkitab mengatakan tentang iblis begini. Kamu berasal dari bapakmu yaitu iblis. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak pendusta. Ya, nah saudara, kita lihat ya. Nah ini hubungan keluarga di dunia ini kadang-kadang bisa ditunggangi oleh si iblis dengan tujuannya yang salah dan jahat ini ya. Nah, beda dengan Tuhan Yesus ya. Karena kehidupan anakku telah diberikan kepada orang-orang percaya, dia sebagai kepala sangat ingin melihat semua orang bertumbuh serupa dengannya. Tetapi engkau mengetahui bahwa iblis telah menyebarkan benihnya ke dalam mereka pula untuk menghancurkan gambar tersebut dalam setiap orang yang percaya. Amin. Bahkan dia bekerja keras untuk memurnikan tubuhnya kembali tentunya. Ya, jadi Tuhan Yesus ini bekerja keras untuk memurnikan tubuh-tubuh Kristus itu. Mereka yang mau dipakai olehnya akan dimurnikan lebih lagi agar pekerjaan mereka menghasilkan karya yang paling murni. Dia sangat memperhatikan orang-orang seperti itu. Kehidupan mereka menjadi kepentingan surga. Ya, nah, saudara, Tuhan Yesus berusaha mendukung pertumbuhan, progres, ya, perubahan dalam kehidupan kita ini. Dia rela berikan nyawanya untuk kita, hidupnya untuk kita dengan harapan sama seperti dia, ya, untuk masuk ke dalam keluarga Allah nantinya, ya. Nah, saudara. Namun, saudara, respon manusia itu kadang-kadang, saudara, ya, dapat grace, dapat anugerah seperti ini, banyak yang menyia-nyiakan ya, dengan melakukan perbuatan yang sia-sia. Nah, kita lihat ya, ada banyak orang melakukan perbuatan yang sia-sia. Namun, saudara, ya, Bapak katakan sekarang karena darah anakku dimaksudkan untuk menjadi darah penebusan, artinya jalan kembali manusia kepadaku, maka darah itu tersedia 24 jam sehari-hari, ya, 24 jam sehari. Untuk membersihkan dosa manusia dan semua akibat dosa. Ia memiliki kuasa mengampuni pelanggaran manusia, juga kuasa menghapus bekas dosa. Manusia terbiasa berkata tentang kuasa darah anakku. Kebanyakan mereka tidak mengerti sepenuhnya di mana kuasa darah itu terletak. Ya, sebenarnya darah itu adalah kehidupan anakku sendiri yang memusnahkan kuasa kematian. Ketika kehidupan datang, kematian itu dilenyapkan. Pekerjaan sia-sia juga ditiadakan. Tidak ada nama lain diberikan yang manusia dapat diselamatkan kecuali oleh nama anakku. Ya, jadi Bapak malam hari ini memberitahu kepada kita ada garansi, ada jaminan
Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, darah Tuhan Yesus itu disediakan 24 jam sehari. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah manusia ini. Ya, asal manusia itu mau balik, mau datang minta ampun kepada Tuhan, ya. Dalam 1 Yohanes dikatakan Allah itu setia dan adil. Betul? Barang siapa mengaku dosanya, dia akan mengampuni dosa orang itu dan menghapuskannya dengan apa? Dengan darah pengorbanan dari Tuhan Yesus itu. Nah, saudara, sekarang kita lihat ya, bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia. Tetapi bagaimana anakku menyelamatkan manusia? Ya, dengan memberikan kehidupannya sendiri kepada mereka. Ini cara menyelamatkannya. Dia berikan hidupnya sendiri kepada setiap orang yang telah jatuh dalam perbuatan kesia-siaan itu, sekarang boleh dikembalikan kepada Tuhan lagi. Dengan apa? Tuhan memberikan hidupnya kepada mereka. Kita bisa lihat di dalam Yohanes 17, ayat 2-3. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal aku, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, di sini sekarang perhatikan ya, bahwa ya, semua itu dikerjakan ya karena ide Bapa. Lalu Yesus mengikuti maunya Bapa, ya, akhirnya dikorbankan, menghasilkan darah Tuhan Yesus itu. Lalu semua orang yang percaya kepada darah itu sehingga mereka memperoleh hidup yang kekal. Ya, nah sekarang dengan mengetahui cara karya penyelamatan bekerja, engkau akan dapat berbuat lebih baik dalam membebaskan manusia dari pekerjaan kematian. Ya, jika kehidupan diberikan, semua kelemahan, semua kebiasaan fana, semua kehidupan fana, kutukan dan kematian juga akan dibasmi. Nah, saudara, jadi kalau kita ketemu dengan beberapa orang ya, yang mereka sedang dikejar maut, ya, nah, akan binasa. Ya, sekarang kita mengerti. Dengan kita mengetahui cara kerja penyelamatan melalui pengorbanan Tuhan Yesus ini, sekarang kita tawarkan untuk semua orang itu boleh dan mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, menawarkan way out solusi ini ya, dengan membawa orang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, ini merupakan tugas ya bagi kita semuanya, dan kita melihat nanti bagaimana orang itu mengalami dampak yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Ya, kalau saya mau cerita sudah tentang orang-orang yang sedang bermasalah, tertimpa dengan semua masalah di dunia ini karena intervensi iblis ya khususnya. Ya, ketika saya perkenalkan dengan Tuhan, saya bawa kepada Tuhan, saya lahir barukan, lalu mulai mengenal Bapa. Ya, mulai percaya kepada Tuhan Yesus dan sebagainya. Ya, saya melihat, saya perhatikan. Ketika mereka saya bimbing, mulai mengenal dan ikut belajar kelas pemuritan dan sebagainya, pertumbuhannya luar biasa. Ya, ada dampak perubahan yang dahsyat sekali. Ya, nah, beberapa orang sudah dimenangkan. Jadi bukan dengan cara ya kita datang sebagai orang sakti, gitu. Lalu kita coba melakukan demonstrasi di depan orang itu. Jadi hampir beberapa tahun ini, saudara, setiap kami menangani kasus demi kasus, ya, apa yang saya lakukan? Yang kami lakukan adalah saya buka kebenaran. Saya ajak ngobrol, ya, saya singkapkan, saya beritahu,
tentang kasih Bapa, tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Lalu saya ajak mendekat kepada Tuhan Yesus, kalau yang sudah percaya pada Tuhan Yesus. Kalau yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya minta dengan hormat, ya toh, kalau kamu mau dibebaskan ini, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang berkuasa selain nama Yesus itu. Jadi jangan Anda sekarang ini dengan bergaya Anda itu jadi orang hebat gitu ya. Lalu orang itu mulai berpikir, wah, ya ada Pak Gideon nih, ya biar ditengking sama Pak Gideon, ya nanti mental 10 meter. Bukan begitu, saudara ya. Nah, pola yang kita bangun, yang kita kembangkan sekarang ini adalah membuka kebenaran, menyingkapkan, ya, mengusir kegelapan, lalu menyinari dengan terang kebenaran-kebenaran itu. Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Betul? Nah, saudara, coba kita mulai belajar di sini nih. Memang nggak membuat Anda populer, terkenal, karena apa? Membimbing orang seperti ini ya kayaknya biasa-biasa aja lah gitu ya. Anda hanya sebagai kayak kakak pembina, mentoring dan sebagainya. Namun pola ini sebenarnya yang diharapkan oleh Allah, ya. Orang tidak bergantung kepada Anda sebagai hamba Tuhan. Tapi Anda yang membawa orang itu ketemu Tuhan, lalu orang itu menyatu dan berharap dan bersandar kepada Tuhan dulu. Ya. Mulai dari situ. Setelah mereka punya hubungan dengan Tuhan, pekerjaan Anda hanya memantau aja pertumbuhannya. Ya. Nah, paling kasih dorongan sedikit kalau dia lagi kendor dan sebagainya. Ya. Nah, saudara, jadi mekanisme tentang Yesus memberikan hidupnya untuk menyelamatkan, menebus manusia, ya, dari semua yang dikerjakan oleh si iblis untuk menghancurkan, membunuh dan membinasakan itu, sekarang semua kita bawa ke dalam satu nama untuk tahu tentang Yesus, tahu tentang rencana Bapa yang indah itu, supaya mereka nangkep, ya, lalu mereka boleh mengalami, punya pengalaman dengan Tuhan. Amin. Nah, saudara, darah Tuhan Yesus mengklarifikasi. Setelah itu hidup Yesus harus mengalir ke atas orang itu. Sehingga ada pertumbuhannya. Amin. Nah, saudara, jika kehidupan itu diberikan, ya, darah itu mulai mengalir dalam kehidupan orang-orang yang percaya itu, yang namanya kelemahan, kebiasaan-kebiasaan yang fana, kehidupan-kehidupan yang fana, kutuk dan sebagainya, bahkan kematian, akan dibasmi habis. Kenapa? Darah itu sangat berkuasa dan bisa menetralisir, bahkan menyucikan, menghapus semua, ya, catatan-catatan daripada semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Amin. Ibrani 9 ayat 13-14. Sebab jika darah kambing jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Terlebih lagi darah Kristus yang melalui roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Amin. Nah, saudara, dulu dalam perjanjian lama, ya, Musa diperintahkan oleh Tuhan, kalau ada yang salah, ada korban penebus salah, ya, memotong binatang, ternak khususnya, ya, lalu darahnya itu, ya, taruh di pasu, lalu dipersembahkan kepada Tuhan di situ, ya. Nah, saudara, mereka mengorbankan darah binatang. Sebenarnya darah binatang itu enggak menghapus catatan dosa manusia. Darah binatang itu hanya menutupi saja, ya, sehingga manusia itu karena kesalahannya itu ditutupi, saudara, ya. Jadi kelihatan dia dari luar itu fine-fine aja, baik-baik saja seperti itu, ya. Namun setiap tahun mereka akan melihat lagi berapa tumpuk yang sudah ada di situ. Kenapa? Catatan itu enggak pernah lenyap, ya. Kenapa? Hanya ditutup.
Makanya Ibrani tadi mengatakan, lebih-lebih darah Yesus, dia bukan hanya menutup dosa Anda, dia menghapus, menyucikan semuanya. Jadi ketika kita percaya dengan darah Tuhan Yesus, catatan kesalahan kita pun sudah nggak ada. Betul? Bahkan ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, dalam kitab Mika dikatakan, dia tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Dibuang ke tubir-tubir laut. Ya, dibuang ke tubir-tubir laut, tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Kenapa? Sudah dihapus. Seolah-olah Anda tak pernah melakukan dosa itu. Amin. Kenapa? Semua catatannya, peristiwanya, sejarahnya sudah dilenyapkan semuanya. Kenapa harus dilenyapkan, saudara? Karena barang-barang bukti semuanya itu, kalau tidak dilenyapkan oleh Tuhan Yesus melalui darahnya, akan dipakai oleh si iblis untuk apa? Mendakwa kita, betul? Kamu kan pernah begini, kamu kan pernah begitu, amin? Nah, orang yang ditebus dengan darah Tuhan Yesus, disucikan dengan darah Tuhan Yesus, semua sejarah masa lampaunya juga dihapus oleh darah Tuhan Yesus, mereka sekarang diberi status yang baru. Menjadi ciptaan yang baru. Amin. Seperti lagu tadi ya. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru. Apa artinya menjadi ciptaan yang baru? Yang lama sudah berlalu, yang baru sekarang sudah terbit. Yang sudah terbit itulah yang Anda jalani, yang Anda hidupi sekarang. Yang sudah berlalu ditinggalkan. Amin. Jangan dicari-cari lagi. Bye-bye. Ya. Nah, tentang semua yang pernah diampuni dan ditebus Tuhan. Jangan diingat-ingat lagi. Amin. Dia yang menebus, mengampuni juga nggak ingat akan dosa Anda. Dia nggak pernah mengungkit-ungkit Anda. Ini sudah 10 kali ya. Dalam seumur hidupmu itu kayaknya sudah 1.000.000 kali gitu ya. Enggak, saudara ya. Ketika dia mengampuni, dia lupakan seolah-olah Anda tak pernah berbuat dosa itu lagi. Sehingga dia memandang Anda sebagai ciptaan baru di hadapan Allah itu. Betul-betul. Diampuni, ditebus, ya, menjadi manusia baru, ciptaan baru. Amin. Luar biasa ya tentang darah ini. Nah, saudara, ketika kita sudah dinetralisir seperti itu, Anda sekarang menjadi keluarganya Allah. Luar biasa di sini. Nah, saudara, tentang darah, ya, kadang-kadang juga dipakai sebagai penguat dalam sebuah covenant, ya, sebuah perjanjian, ya, sehingga ada istilah di dalam Alkitab yaitu the blood covenant atau perjanjian darah, ya, perjanjian darah. Ada satu perjanjian darah antara aku dan umat manusia yang kuadakan sejak awal kejatuhan manusia. Aku mengikat manusia dengan perjanjian seperti ini karena aku tak berniat kehilangan satu manusia pun di atas muka bumi ini dan agar semuanya boleh kembali kepadaku. Namun tak banyak orang mengerti jelas arti perjanjian darah ini. Dan mereka menolak perjanjian darah yang kuberikan. Aku menganggap mereka yang mempercayai ikatan janji ini sebagai orang yang akan dimerdekakan dari dosa. Tapi karena kurang pengertian tentang hal ini, banyak suku bangsa melakukan upacara-upacara pengorbanan berdarah yang tanpa arti atau mereka mencoba membuat interpretasi sendiri tentang perjanjian darah ini, ya. Nah, saudara, kalian perhatikan ya, awalnya Allah lah yang membuat perjanjian darah dengan manusia, ya. Awalnya, ya. Kapan itu? Kejadian pasal 3 ayat 21. Kita lihat ayatnya dulu. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Saudara, ya,
Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia itu mulai merasa mengetahui bahwa dirinya telanjang. Lalu mulai muncul rasa malu satu dengan yang lainnya. Nah, untuk menutup rasa malu itu mereka mencoba untuk menutupi ya, tubuhnya. Dengan apa? Menyemat daun. Ya, tapi apa yang terjadi? Pagi dia semat daun, ya, siang kering, sore hancur. Ya. Besok pagi dia semat daun lagi, ya, tiap hari seperti itulah, seperti itu ya. Nah, Allah yang Maha Kasih itu melihat apa yang dilakukan oleh manusia, yaitu Adam dan Hawa saat itu, dia sangat-sangat kasihan. Sehingga dia turun dengan ide dan gagasannya, apa yang dilakukan? Dia potong binatang, lalu kulitnya diberikan kepada Adam dan Hawa untuk menutup tubuhnya itu. Ya. Nah, sebenarnya yang dilakukan Allah itu bukan sekedar memberi tutup atau pakaian kepada manusia. Tapi ada pengertian yang lebih dalam lagi. Untuk menghasilkan kulit itu dibutuhkan binatang, ya, diperlukan binatang yang dipotong dan disembelih, betul? Ya. Nah, lalu dikulitin. Nah, ketika proses binatang dibunuh itu, ya, dan dikuliti itu apa yang terjadi, saudara? Darah mengalir, betul? Darah mengalir. Darah itulah yang ditampung, ya, untuk apa? Sebagai jaminan di atas perjanjian, atas keinginan Allah untuk menebus manusia itu, ya. Nah, dari situ, ya, Adam mulai mendapat pengertian bahwa segala sesuatu bisa diklarifikasi dengan darah, betul? Dengan darah itu. Dan pesan itu mulai disampaikan kepada anak cucu daripada keturunan Abraham. Amin. Sampai akhirnya sampai kepada pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, darah yang dikucurkan Tuhan Yesus ini juga boleh disebut sebagai darah perjanjian. Namun banyak orang kadang-kadang salah mengerti, ya, tentang darah perjanjian itu. Sehingga mereka membuat acara-acara sendiri, ritual-ritual sendiri, ya. Lalu mengorbankan binatang dengan acara-acaranya sendiri, dengan ya interpretasi sendiri yang salah, gitu. Tidak seperti apa yang diinginkan oleh Bapak sebenarnya. Coba Anda lihat ya dalam Ibrani 9 ayat 18 sampai 20. Itulah sebabnya perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah sesuai dengan hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah kambing jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Amin. Nah, Musa melakukannya ketika ada ikatan perjanjian, karena Allah bicara dengan Musa, lalu disampaikan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel mendengar tentang perjanjian Allah dengan bangsa ini, lalu Musa menyembelih lembu, ya, anak lembu itu, dan kambing jantan serta air, dan mereka diperciki dengan air itu, ya, sambil berkata, inilah, ya, the blood covenant, ya. Nah, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan seluruh orang Israel berkata, amin. Ya, sah janjinya. Ya, Ibrani 9:22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Ya. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ya. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Saudara, artinya, ya, Bapak menjelaskan, tak ada dari perjanjianku yang berlaku kalau manusia memperlakukan perjanjianku dengan pengertian yang berbeda. Tradisi tak mampu menyelesaikan masalah sedikit pun. Hanya bagi mereka yang mengerti dan mempercayai arti sesungguhnya dari perjanjianku yang menghadirkan
kuasa di dalamnya. Ya, nah, kuasaku, kata Bapak, bekerja melalui iman. Sedang bila suatu hal tak diteguhkan oleh pengertian, dapatkah iman hadir di situ? Ya, nah, saudara, jadi walaupun ada ya sesuatu yang mungkin dilakukan ada kemiripannya, ya. Namun tradisi-tradisi itu tak akan bisa menyelesaikan masalah sedikit pun, ya. Karena apa? Bagi mereka kurangnya pengertian dari apa yang mereka lakukan itu sehingga no power, ya. Nah, di sini Bapak memberikan pertanyaan, kuasaku bekerja harus melalui iman, ya. Iman itu bukan sekedar mempercayai tok, tapi juga harus mengerti dulu, mengerti apa yang dia percayai, ya. Nah, kalau dia hanya percaya tapi nggak punya pengertiannya, kepercayaannya bisa bimbang, ya. Tapi kalau dia mengerti kepada siapa dia percaya, dia mengerti tentang hal apa yang dia percayai, ini akan membuat imannya kuat, ya. Nah, harus diteguhkan, punya pengertian itu. Kalau tidak, nggak ada apa-apanya, ya. Paulus pernah mengatakan 1 Korintus 14:8. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, ya, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Ya, segala sesuatu harus tersingkap, harus ada pengertiannya, ya, harus mengeluarkan bunyi yang terang sehingga orang mengerti, ya, bunyi nafiri itu aba-aba untuk apa, ya. Itu apa ya? Tolilat. Oh, enggak taunya bis. Karena lagi ngotran yo. Tolilat. Nah, beda. Setiap bunyi itu ada maknanya, betul? Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau Anda di pramuka dulu kan peluit, ya, pakai peluit gitu, ya. Nah, apa-apa kadang-kadang kalau peluit panjang sekali apa? Kalau 3 kali apa, ya? Nah, itu sandi-sandinya, ya. Nah, jadi bisa nih. Nafiri tadi begitu. Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapa yang menyiapkan diri untuk berperang? Ya, saya nggak bicara tentang peperangannya. Segala sesuatu harus jelas, betul nggak, ya? Kalau nggak jelas, Anda nggak ngerti bagaimana Anda bisa mantap dalam mempercayai segala sesuatu itu loh. Jadi pengertian tentang pola darah itu pun harus tertanam dalam hidup Anda itu. Kenapa Yesus mati, kenapa Bapak begini, pengertiannya harus ditangkap dulu, nanti kepercayaan Anda akan luar biasa. Amin. Nah, artinya, kalau engkau mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Kalau kebenarannya tak jelas, tak akan muncul iman yang memerdekakan. Amin. Itu rahasia iman, anakku. Untuk memperoleh iman yang kuat, engkau harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang apa yang kau percayai. Amin. Kenapa Esther itu bilang, if I perish, I perish, ya. Jika aku harus mati, biarlah aku mati. Kenapa? Karena dia kenal, dia tahu, dia ngerti tentang apa? Tentang Tuhannya. Betul? Orang-orang yang tahu, mengenal benar tentang Tuhannya, ya, imannya nggak akan goyah. Sadrak, Mesak, Abednego, ya, diancam dengan dapur api. Apa jawabannya, saudara? Dia bilang kepada raja, aku nggak mau diberi kesempatan 10 kali pun, sorry ya. Kamu nggak takut? Enggak. Kenapa kamu nggak takut? Dia jawab, punya argumennya, punya penjelasannya. Betul? Penjelasannya apa? Aku punya Tuhan yang hebat. Aku punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Ketahuilah Tuhanku, Allahku yang kulayani, Allahku yang kusembah, sanggup membebaskan aku dari
dari perapian yang menyala itu. Namun ketahui juga, walaupun aku tidak ditolong sekalipun, aku tidak meragukan tentang Allahku, dan aku tetap tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Tuhanku Raja itu. Ya, bikin geram Raja, panaskan 7 kali lipat, lempar ke sana. Gak gentar tuh, betul ya? Bagaimana dengan Anda? Ya, coba. Dalam mempercayai Allahmu itu seperti apa? Tergantung pengenalanmu, betul? Tergantung pengertian Anda tentang rancangan Tuhan, tentang Tuhan itu sendiri di dalam hidup Anda, betul? Nah, jaminan penebusan melalui darah Tuhan Yesus itu sekuat apa dalam hidup Anda? Jangan hanya bisa nyanyinya saja, betul nggak? Ya, nyanyi darahnya amat kuasa, oh, itu ya. Nah, waduh, ya. Hanya bisa ngomong, tapi tanpa pengertian. Ketika terjadi persoalan dalam kehidupan Anda, apakah Anda masih punya jaminan melalui darah Tuhan Yesus itu atau tidak? Amin. Jadi kebenaran itu perlu. Ya, nah, apa yang Anda percayai supaya apa? Tidak terjadi kebimbangan. Kenapa bimbang? Orang bimbang, ya, ia akan dihukum. Wah, masa Pak? Ya coba ya, Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Tetapi siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Ya, lah saudara. Kalau kita masih nggak ngerti, ya akhirnya bisa bimbang. Tuhan tolong saya nggak ya? Bisa nggak ya? Bagaimana ya? Gitu ya. Nah, itu menunjukkan pengenalanmu kurang, betul? Pengertianmu kurang juga. Amin. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, ya. Nah, saudara, ada istilah di sini ya yang Bapak katakan ya. Iman buta tanpa pengertian akan berakhir dengan kekecewaan. Karena kuasaku tak dapat melakukan seperti yang diharapkan. Ya. Iman buta tanpa pengertian akan berakhir dengan kekecewaan. Karena kuasaku tak dapat melakukan seperti yang diharapkan. Ya. Imanmu harus jelas. Iman itu dibangun dari pengertian, tuh. Kalau kamu nggak pernah mengerti, sebenarnya kamu nggak punya iman, ya. Nah, kalau toh Anda bilang iman, sebenarnya itu istilahnya Anda hanya mengimani. Bapak bilang itu iman buta, ya. Anda tahu sudah ilustrasi iman buta. Satu kali, saudara, ya, ada orang sedang makan di restoran. Lalu muncullah pengamen, ya. Nah, si pengamen itu nyanyi lagu, ya. Dia pakai kacamata hitam, lalu ambil gitar gitu. Lalu dia nyanyi, burung kakak tua, ya. Katanya, tinggal diinggap di jendela, katanya. Nenek sudah tua, katanya. Giginya tinggal 2, katanya. Ya. Ya. Ya, tek jung lalala gitu, ya. Lalu orang yang sedang makan itu, ya, dia penasaran. Ini versi baru ya lagunya. Setiap bait kok mesti ada tambahan katanya, betul ya? Atau itu hanya improv saja, ya. Karena dia lagu-lagu burung kakak tua selalala gitu ya. Tapi ini katanya gitu ya. Ya, hinggap di jendela katanya. Nenek sudah tua katanya,
giginya ompong semua katanya gitu. Nah, lalu ditanya, kenapa gitu? Improve-nya seperti itu gitu. Lalu si pengamen itu ya bilang, ini sebenarnya bukan improve gitu. Tapi ini realita. Realita gimana? Iya, gitu ya. Lagunya kan nggak begitu. Lalu dia menjelaskan, ya, dia buka kacamatanya. Saya ini buta. Saya nggak melihat. Saya buta sejak lahir. Saya belum pernah lihat burung kakak tua. Saya belum pernah lihat jendelanya, apalagi burung kakak tua hinggap di jendela. Saya cuma tahu ada nenek, gitu. Tapi saya belum pernah lihat nenek. Gitu. Nah, yang dimaksud nenek itu benar-benar giginya tinggal 2 atau ompong semua, saya kan nggak tahu, itu nggak ya? Semua itu karena saya dengar orang nyanyi itu, ya saya anggap katanya. Saya nggak bohong. Kalau saya nggak tambah dengan katanya, saya pembohong, betul nggak ya? Karena saya nggak lihat, nangkap ya. Nah, jadi burung kakak tua katanya, hinggap di jendela katanya. Nah, banyak orang Kristen kadang-kadang imannya buta, ya. Kayaknya sih, gitu ya. Bahasanya sih udah bener kayaknya itu. Yesusku luar biasa katanya. Penyakitku pun biasa katanya. Nah, ya. Kalau ditanya, emang Yesusmu luar biasa? Iya. Kata siapa? Ya kata Pak Pendeta. Kata Pak Gideon. Kata Om Among. Oh, itu cerita. Bagaimana Tuhan Yesus itu luar biasa. Ya, tapi kamu yakin Yesus itu luar biasa? Ya saya cuma dengar aja dari beberapa orang. Ya, katanya. Amin. Nggak pernah ngalami, nggak kenal. Nggak makan daging, nggak minum darah Yesus itu loh. Amin. Nggak punya gen, nggak punya kromosom, nggak punya DNA Yesus di dalam dirinya. Pengenalannya nggak ada. Jadi semua itu hanya katanya alias teori, betul? Nah, bukan hanya jemaat loh. Kadang-kadang banyak hamba-hamba Tuhan. Ya karena mereka secara akademis mereka belajar tentang Alkitab, betul? Sampai punya gelar STH, MTH, MDiv, itu enggak ya? Dan sebagainya. Luar biasa. Ya, doktor bahkan. Nah, namun apakah mereka itu mengalami Tuhan di dalam dirinya? Itu, saudara. Jaminan iman Anda kuat itu karena pengalaman Anda dengan Tuhan. Betul? Ketika Anda pernah ditolong oleh Tuhan, ngerti tentang Tuhan, ngalami Tuhan di dalam hidup Anda. Sekali Anda ditolong oleh Tuhan, Anda akan ketagihan. Tuh. Siapa yang pernah ditolong oleh Tuhan? Nah, kalau Anda belum pernah ditolong oleh Tuhan, lalu Anda ditanya ini, Tuhan bisa nolong kamu enggak? Tuhan bisa nolong kita enggak? Ya bisa lah. Kok kamu ngerti? Dasarnya apa? Ya kata mereka. kata mereka, betul? Ya. Nah, alami Tuhan, betul? Alami Tuhan dalam hidup Anda. Ya, waktu Tuhan tolong saya. Waktu Tuhan tolong saya, men. Ketika saya bicara, ketika saya membagikan kesaksian tentang pengalaman Tuhan menolong dalam kehidupan saya, ya, itu membuat orang nggak menyaksikan apa yang saya katakan. Kenapa? Tuhan hidup, betul? Saya alami dalam hidup saya. Ya, tapi kalau saya nggak ngalami, saya kadang-kadang butuh orang lain. Ya, saya pernah pelayanan, lalu menghadapi orang kena cancer, saudara. Dia sudah hopeless ya, karena sudah divonis oleh dokter stadium 4
ya, akut lagi. Lalu saya coba tembus dengan firman, saya hibur, saya kuatkan dan sebagainya. Yalah Pak, aku berserah. Bukan berserah itu Pak, Bu namanya. Itu menyerah, ya. Beda. Ya, berserah itu punya iman dan biarkan Tuhan bekerja. Saya bilang, ya. Lalu Tuhan itu pasti, Pak, kalau Bapak kan hanya pilek disembuhkan kan, saya itu cancer Pak. Ya, jadi kesaksian saya nggak nembus. Kenapa? Bapak nggak ngalami. Loh, terus karena itu dekat-dekat di daerah Jakarta Barat, saya kenal satu orang ya yang ngalami mujizat sampai hari ini, dia sehat-sehat juga ya. Nah, saya coba telepon dia ya. Mau di mana? Bisa datang ke sini nggak? Bilang gitu. Ya, akhirnya saya tunggulah setengah jam lebih. Datanglah dia. Bu, ya lah. Mungkin ibu saya nggak bisa menjelaskan, meyakinkan ibu bahwa Tuhan itu luar biasa, bisa mengatasi cancer. Tapi saya bawa teman saya ini, biar dia cerita. Apa yang dikatakan dokter, ya? Dia divonis dokter Singapura, ya, dan sampai hari ini sudah sembuh dan hidup melayani Tuhan. Bu, Tuhan kita ajaib, Tuhan itu hebat. Yang ngomong teman saya, yang ngalami cancer disembuhkan itu, nggak bisa bantah, nggak bisa membantah, betul? Nah, keyakinan itu dibangun karena sebuah pengalaman kita ngalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Amin. Makan daging, minum darah Tuhan Yesus. Sehingga gen kromosom DNA Allah itu mengalir di dalam kehidupan Anda, saudara. Anda bukan sekedar masuk menjadi keluarga Allah, tapi Anda punya iman yang luar biasa. Ya, iman buta tanpa pengertian akan berakhir dengan kekecewaan. Banyak orang kecewa. Karena apa? Imannya buta. Betul? Iman yang melek, iman yang ngerti, karena kenal sama yang dia percayai, dia ngalami hidup di dalamnya. Tidak akan berakhir dengan kecewa. Amin. Tapi dengan sukacita. Amin. Kenapa, saudara? Tanpa ada pengertian tentang iman itu, tadi dikatakan, kuasa Allah tidak dapat melakukan seperti yang dia harapkan. Ini loh, ya. Nah, terus perhatikan Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Ya. Oke, saudara. Ada ikatan yang amat kuat yang mengikat orang-orang yang mempercayai perjanjian darah. Ini menyangkut kehidupan anakku sendiri. Perjanjian itu memberi kepastian program pengudusan dan pemurnian untuk membangkitkan generasi yang sempurna. Ini tujuan lebih lanjut ya. Benar. Aku memanfaatkan kejatuhan manusia sebagai sarana untuk memperdalam dan memperkaya umatku, termasuk anakku sendiri. Dia kehilangan nyawanya untuk memperoleh nyawa. Itu diibaratkan seperti para petani, ya, dia tahu, ya, seseorang harus rela kehilangan benih untuk ditanam di dalam tanah agar memperoleh lebih banyak buah. Dan ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Bapak katakan, ya, pencurahan darahku di atas muka bumi telah menciptakan seluruh tubuh Kristus di atas bumi. Dari satu Yesus ini, dia rela berkorban, sekarang sudah ada tubuh Kristus. Banyak gereja-gereja Tuhan di muka bumi itu. Amin. Yuk lihat beberapa ayat. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus, ya. Dari mana kumpulan tubuh Kristus ini? Karena ada satu orang, ya, yang rela menjadi benih yang dikorbankan. Dia memberikan nyawanya untuk mendapatkannya nyawa-nyawa, yaitu tubuh Kristusnya. Amin. Saudara, ternyata darah Yesus itu juga merupakan salah satu saksi, ya, di bumi. Satu hal yang menarik,
tentang darah anakku, kata Bapak, adalah bahwa darah itu menjadi salah satu saksi akan janji-janjiku di atas bumi, saudara. Ya, ini bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 6 sampai 8. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang bersaksi, karena roh adalah kebenaran. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Yang ketiganya adalah satu. Ya, nah saudara, jadi ada kebenaran lagi bahwa darah itu dijadikan saksi yang ada di bumi ini. Ya, nah, anakku, ya, darah adalah salah satu kesaksian bersama dengan roh dan air. Nah, kesaksian tentang apa? Ini penjelasan dari Bapak. Kesaksian dari semua janji keselamatanku terhadap manusia. Janjinya apa? Aku berjanji menebus semua dosa melalui darah yang kumaksud adalah darah anakku sendiri. Amin. Ini saudara kesaksian untuk janji-janji seperti apa yang diharapkan oleh Bapak. 1 Yohanes 5:9, kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab inilah kesaksian Allah, yaitu bahwa ia bersaksi tentang anaknya. Amin. Itu sebabnya, selama 6.000 tahun lewat dalam kehidupannya, sejak zaman Adam manusia telah diikat dengan perjanjian darah denganku. Mereka yang menolaknya akan dilempar ke neraka. Tapi bagi mereka yang menaruh harapan kepada janji itu akan diselamatkan. Aku akan membuat jalan keselamatan bagi mereka. Itu sebabnya yang percaya akan perjanjian darah ini akan kupertemukan dengan anakku, baik secara jasmani ataupun di alam roh dengan menerima pembebasan. Itu adalah keselamatan secara umum, anakku. Aku belum bicara soal seleksi antara mereka yang diselamatkan. Orang-orang pilihan akan diseleksi dan diangkat lebih tinggi dan dimurnikan lagi melalui darah. Karena iman mereka, ya, darah itu menyucikan segala dosa dan racunnya. Ya, jadi ada rangkaian rencana yang panjang ya tentang fungsi daripada darah itu ya. Ternyata meningkatkan kita sampai ya kita dimurnikan ke level yang Tuhan kehendaki. Ibrani 13, 20-21. Kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya. Nah, saudara, darah Yesus menjadi saksi di bumi. Nah, saudara, satu lagi nih untuk menutupnya. Ya, ternyata darah Yesus, ya, bagi setan apa untungnya? Nah, ya. Darah Yesus bagi setan. Kalau tadi kan bagi manusia semuanya ya. Sekarang darah Tuhan Yesus bagi setan. Ya. Bapak katakan begini, di dalam hatimu ada pertanyaan. Mengapa setan-setan gemar akan darah manusia sebagai persembahan baginya juga? Ya. Mungkin ini menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara juga ya di dalam hati Anda. Benar. Ingatlah, darah mengandung kehidupan. Nggak tahu setan-setan juga gemar tuh. Untuk apa? Orang-orang yang devosi sama dia mempersembahkan darah juga ya. Nah, dukun-dukun kadang-kadang itu minta apa darah ayam hitam, ayam putih. Dipersembahkan kepada setan semuanya itu ya. Nah, saudara, mereka gemar mempersembahkan darah pula. Terutama darah manusia. Karena mereka memperoleh hidup daripadanya. Hidup yang terkandung di dalam darah itu merupakan suatu pesta bagi mereka karena itu berisi hidup yang berasal dari Allah. Asalnya ketika mereka hidup di hadiratku, mereka terus-menerus menerima hidup daripadaku. Sebelumnya karena firmanku setiap saat
Tapi ketika mereka kubuang dari hadiratku, mereka tak memperoleh apa yang mereka butuhkan. Itu sebabnya mereka memperoleh hidup itu dari darah binatang atau darah manusia untuk memasok mereka dengan kekuatan, hikmat, dan kuasa. Bila mereka dapat membunuh orang percaya yang telah mereka kuasai, mereka memperoleh lebih banyak lagi karena telah ada kehidupanku yang baru yang telah kumasukkan. Ya, nah, yang telah kumasukkan ke dalam orang percaya itu. Ya, nah, saudara, ceritanya ya mungkin sudah pernah diceritakan di bab yang lain ya, tentang rencana panjang daripada Allah itu. Namun ya secara spesifik tentang darah ini, awalnya saudara, semua makhluk dulu yang tinggal di hadirat Allah, semuanya mendengar setiap hari Allah berfirman. Tuh. Dan ketika Allah berfirman, firman itu mengalirkan energi, kehidupan atas semua yang mendengar firman itu. Ketika mereka dibuang, ya khususnya si iblis itu, karena mau kudeta, ya terpisah, mengalami disconnection, putus hubungan dengan Allah. Tapi dia melanjutkan hidup, betul? Gak heran saudara, kalau Anda lihat, ya, kenapa ketika Allah mau menciptakan manusia, Allah harus menata ulang bumi itu kembali, ya. Sebelumnya buminya sudah ada, dengan isinya yang sudah komplit, kecuali manusia, betul? Manusia belum dibuat. Sehingga pemahaman kita tidak setuju, tidak percaya dengan namanya manusia purba, betul? Nggak ada manusia purba. Manusia sebelum Adam, tidak ada. Adam adalah manusia pertama, betul? Nah, jadi bumi ini sudah ada dengan isinya. Sudah ada binatang-binatang, ya, yang umurnya jutaan tahun, ratusan juta tahun, triliunan tahun bahkan, saudara. Ya, karena itu waktu nggak pernah kita bisa prediksi, ya. Makhluk itu luar biasa, saudara. Sebelum ada dosa itu, waktu itu diukur secara roh, betul? Ketika manusia sudah mulai jatuh dalam dosa, umur manusia itu mulai dihitung secara materi dari tahun ke tahun, betul? Ya, hari ini. Waktu Allah ngomong hari ini sebenarnya itu hitungan Tuhan dulu, 1000 tahun sudah. Adam nggak mati ketika jatuh dalam dosa, tapi umurnya nggak nyampe 1000 tahun, betul? Itu bisa dibilang hari ini menurut versinya Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan, satu hari di hadapan Allah itu 1000 tahun di hadapan manusia. Betul? Itu ukurannya, skalanya seperti itu. Ya, lah, saudara. Jadi sebelum manusia diciptakan, Lucifer sama Abaddon dilempar ke bumi. Bumi sudah ada binatang, sudah ada tumbuhan. Tapi ketika Allah mau menaruh manusia di bumi itu, buminya dalam keadaan nggak berbentuk, ya, nggak berbentuk, kacau balau, betul? Nah, kenapa seperti itu? Dulunya tertata bagus. Ternyata ketika Lucifer dan Abaddon dilempar ke bumi, buminya itu sama Lucifer diaduk-aduk. Isinya termasuk binatang-binatang itu semuanya dibunuh secara pelan oleh Lucifer dan Abaddon untuk nyambung hidupnya Lucifer dan Abaddon itu. Ya, karena dia nggak menemukan hidup dari Allah, dia sedot dari semua makhluk yang hidup di situ, dari tumbuhan, dari binatang dan sebagainya, untuk nyambung di situ. Akhirnya ketemu manusia, ya. Lalu manusia juga jadi sasaran, diincar. Karena apa? Ini lebih enak, lebih bagus daripada hidupnya binatang. Nah, saudara, perhatikan di sini, ya. Dari dulu iblis itu suka dengan darah. Apalagi dengan orang yang sudah bertobat, saudara. Orang yang bertobat itu bukan berarti bebas dari incaran iblis loh. Iblis lebih getol lagi untuk menjatuhkan, memangsa orang yang sudah bertobat. Kenapa? Karena Anda lebih banyak mengadopsi hidupnya Allah di dalam hidup Anda, betul?
kualitas darahmu jauh lebih baik daripada orang-orang di luar, orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Nangkep saudara? Jadi dikejar, ya, dikejar semuanya ini. Nah, saudara, untuk apa? Untuk sebagai penyambung hidupnya si iblis itu. Namun saudara, ya, walaupun iblis itu punya tujuan dengan darah itu ya, bagi si iblis itu untuk menyambung hidupnya, tapi Tuhan punya cara berpikir yang berbeda, ya. Lukas 13 ayat 1, coba kita lihat di sini. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan, ya. Jadi ini orang dibunuh itu. Itu sebenarnya dibalik semuanya ini dalangnya adalah iblis, ya. Ya. Nah, untuk apa? Mungkin alasannya benci, alasannya dia persaingan dan sebagainya. Tapi semua yang untung adalah si iblis, ya. Karena dia cari darah itu. Nah, 1 Petrus 5 adalah 8-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudara imanmu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, iblis cari orang yang bisa ditelan. Ya, dia mengaum-ngaum. Kalau ada yang bisa ditelan, berarti ada yang nggak bisa ditelan. Kenapa nggak bisa ditelan? Karena dia hidup di dalam terang. Amin. Kalau Anda hidup di dalam gelap, walaupun Anda orang Kristen, bisa diciak setan, betul ya? Jadi makan sama iblis. Ya. Bisa menjadi orang jahat bukan karena Anda orang Kristen, betul ya? Banyak di penjara itu. Yang namanya Yohanes, yang namanya Matius, betul? Yang pakai nama-nama baptis semuanya. Saya kalau pelayanan ke penjara, betul gitu. Jadi kadang-kadang dijadwal gitu ya. Ada teman bilang untuk gantiin mereka, ada dan sebagainya. Nah, kadang-kadang 1 tahun bisa 3-4 kali gitu ya. Nah, kalau jumlah jemaatnya nambah, saudara, saya bukan tambah senang ya. Kalau gereja jemaatnya nambah, saya bersuka cita, bersyukur, betul ya. Dari 100 orang jadi 1000 orang. Wah, terjadi multiplikasi. Ya. Tapi kalau di penjara, ibadah gitu ya, orang-orang Kristen yang dikumpulkan di situ, loh, kok nambah? Ini bukan jemaat ini, saya bilang gitu. Harusnya apa, saudara? Firman yang disampaikan tiap minggu oleh hamba-hamba Tuhan itu harusnya mengurangi jumlah orang Kristen yang di penjara dong. Lah kok jemaatnya tambah. Ya, kadang-kadang panitianya bangga lagi. Pak, puji Tuhan, Pak, ya dong. Itu Pak baru masuk lagi Pak 50-60 orang gitu loh. Terus bangga gitu. Ya. Saya nggak khotbah di depan orang banyak loh, ya dong. Saya khotbah intinya harapan saya supaya orang bertobat, betul? Bukan nambah jemaatnya yang di penjara itu, ya. Nah, saudara, kita perhatikan ya. Jadi nggak jaminan namamu ada di Alkitab pakai nama baptis, ya, rasul-rasul dan sebagainya. Nggak jaminan Anda nggak bisa diciak sama iblis itu, bisa dimakan sama iblis, ya, untuk melakukan ide gagasannya sehingga Anda bisa masuk bui seperti mereka, ya. Namun saudara, ya, ada ide gagasan baru ini. Darah Yesus itu, ya, sekarang ini dijadikan oleh Bapa untuk satu target juga. Ya. Targetnya siapa? Bukan hanya manusia, termasuk iblis. Ya, iblis juga boleh ditebus dengan darah Yesus kalau mau, betul? Jangan dipotong dulu, ya. Jadi kalau saya ngomong, ya, harus komplit. Iblis, ya, disediakan darah Tuhan Yesus bisa ditebus, bisa diselamatkan, bisa kembali kepada Bapa dengan darah Tuhan Yesus kalau mau, amin. Kalau nggak mau, sama manusia juga begitu. Manusia walaupun disediakan fasilitas, ya, dengan darah Tuhan Yesus, kalau dia nggak mau bertobat, ya go to hell. Ya. Sama,
segala makhluk seperti itu. Ayatnya ada? Ada. Ya, sekaligus sebagai ayat penutup kita malam hari ini, Kolose 1, 19-20. Yuk baca sama-sama ya. Saya harap Bapak Saudara hafal ayat ini. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ya, perhatikan. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Siapa yang diperdamaikan? Segala sesuatu. Di sini tidak hanya disebut manusia, betul? Memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, dengan Bapa. Ya, yang dimaksud dengan segala sesuatu itu dijelaskan lagi di sini, baik yang di bumi maupun yang ada di surga. Di surga ini pakai kata heavenly places, yaitu tempat-tempat di alam roh, betul? Nah, ada makhluk-makhluk di bumi dan ada makhluk-makhluk di alam roh, betul? Yang bisa diperdamaikan melalui darah salib Kristus. Amin. Nah, siapa yang perlu diperdamaikan? Ya mereka yang sedang jauh, betul nggak ya? Yang sedang berseteru dengan Bapa, itu yang perlu diperdamaikan. Amin. Nah, Injil adalah kabar baik yang memperdamaikan. Anda dijadikan apa? Juru damai untuk memperdamaikan segala makhluk yang sedang berseteru dengan Allah, supaya diperdamaikan dengan apa? Jaminan darah Tuhan, darah Tuhan Yesus. Apakah ada makhluk di alam roh yang sedang tidak berdamai dengan Bapa? Banyak, saudara ya. Salah satunya adalah Lucifer, Abaddon, dan sepertiga dari malaikat yang mengikuti Lucifer dan Abaddon, betul? Ya. Nah, ada juga malaikat-malaikat yang merendahkan derajatnya, yang kawin dengan manusia, betul? Yang menghasilkan orang-orang ternama dan orang-orang kuat yang disebut suku Nephilim, ya. Nah, itu juga makhluk-makhluk alam roh yang terbuang, yang sedang berseteru dengan Bapa. Kabarkan kepada mereka. Kalau Anda berjumpa dengan mereka, Anda diberi tugas. Paulus bilang, ya, tugas ini tidak diberikan kepada malaikat, tapi kepada gerejanya, untuk memberitahukan tentang rahasia-rahasia berabad-abad kepada malaikat-malaikat. Amin. Kepada mereka semuanya. Dan malaikat itu sebenarnya pengen dengar tentang itu. Walaupun dia dekat dengan Allah, kabar ini nggak pernah dibocorkan kepada mereka. Kabar ini dipercayakan kepada Anda, supaya Anda menjadi juru bicaranya Allah, untuk menyampaikan kabar baik ini kepada segala makhluk. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, tentang darah Tuhan Yesus akhirnya sudah selesai. Ya, nanti kita selanjutnya akan membahas tentang jangan mengasihi dunia. Amin. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.